Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita awali pertemuan kita dengan mengucapkan basmalah. Biasanya kata orang kalau pertemuan di siang-siang menjelang sore ini katanya banyak yang ngantuk, betul? Lapar? Kurang semangat? Oke, Bapak sapa ya. Anak-anak Bapak. Serentak ya. Serentak ya. 1, 2, 3. Anak-anak Bapak. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Sebelum Bapak mulai, Bapak ada sebuah pantun. Sebab kita ni berada di bumi lancang kuning Melayu, kita tak selasa, tidak seronok kalau tak ada pantun. Oke. Anak raja menangkap ikan. Ikan diletak di atas nampan. Junjunglah ilmu dan pengetahuan. Kota Damaskus terkenal sebagai kota peradaban. Oke. Tema kita pada hari ini adalah Kota Damaskus adalah pusat peradaban Islam di timur. Pernah dengar semuanya sebelumnya Kota Damaskus? Pernah? Pernah? Yakin? Oke. Biasanya dengan kita belajar ini secara tidak langsung kita sedang meningkatkan kekuatan otak kita. Seperti orang-orang olahragawan, mereka yang sering berlatih maka ototnya akan kuat. Kita yang sering belajar maka otak kita akan kuat. Di sini terdapat 3 gambar. Ini jelas, belakang tidak? Ini adalah peta kota Damaskus yang merupakan ibu kota dinasti Umayyah. Ini adalah gambaran ilustrasi kejayaan. Sedangkan ini adalah peradaban perkembangan ilmu pengetahuan. Kenapa kota Damaskus disebut sebagai kota peradaban? Keperadaban itu artinya apa sih? Di dalam sejarah kita selalu mendengar ada masa kejaya, ada masa keruntuh. Setiap daerah ataupun dinasti-dinasti yang kita pelajari sejarahnya tidak lepas dari 2 hal ini. Kalau tidak jaya maka runtuh. Nah, ini peradaban ini adalah masa kejayaan. Kenapa bisa jaya? Yang pertama alasannya adalah kota Damaskus ini lokasinya strategis loh. Iya. Dia berada penghubung antara Timur Tengah dan Eropa. Jadi semua kapal-kapal persiar, kapal-kapal laut, ada kapal laut? Dia kumpul di sini. Mesti dia lewat di kota Damaskus sehingga perekonomiannya meningkat dan ilmu pengetahuan. Pada masa Bani Umayyah yang paling ditekankan adalah ilmu pengetahuan dan pengembangan Islam. Maka masa Bani Umayyah di masa Khalifah yang pertama Muawiyah bin Abi Sufyan, maka ilmu pengetahuan Islam ini sangat berkembang. Dari pertama masjid difungsikan bukan hanya sebagai tempat ibadah tapi juga menjadi kutab. Apa itu kutab? Ihsan. Tempat kitab, tempat belajar kitab, halaqah dan majelis ilmu lainnya. Dan juga terdapat pada masa Bani Umayyah ini terdapat penerjemahan kitab-kitab kuno, kitab-kitab yang dari bahasa Persia, dari kitab bahasa Perancis dan bahasa lainnya diterjemahkan ke dalam bahasa Arab sehingga menambah wawasan ilmuwan muslim. Paham sampai di sini? Ini Bapak hanya mengantarkan saja pada materi kota Damaskus sebagai pusat peradaban. InsyaAllah pekan depan kita akan lanjutkan dengan bagi kelompok-kelompoknya nanti akan dibagi oleh ketua kelas masing-masing. Materinya adalah mencari peninggalan-peninggalan dari kota Damaskus atau Bani Umayyah. Dengan kita mempelajari dinasti Umayyah ini, kita dapat mengambil kesimpulan. Yang pertama, kita mempelajari bagaimana cara kepemimpinan dari khalifah-khalifah sehingga pernah berjaya pada masanya. Yang kedua, kita mengambil warisan budaya.
apa saja karya-karya yang pernah ditoreh, yang pernah ditulis oleh para ilmuwan pada masa lampau. Yang ketiga, koneksi dengan masa sekarang. Sabar. Dengan kita belajar ini, kita tahu bagaimana semangat orang-orang dahulu, khalifah-khalifah dulu pada masa Bani Umayyah memperjuangkan Islam, mempelajari ilmu agama, sehingga politik dan agama itu bersatu, tidak bisa dipisahkan. Jadi inilah contoh bahwa orang yang berpolitik, paham agama, maka akan menggapai sebuah kejayaan. Oke, sampai di sini paham? Ada pantun itu? Waktu 6 menit ya. Karena waktu kita singkat anak-anak, kita tutup dengan membacakan hamdalah. Tepuk semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.